Bapak dari pos mana? Kita coba mau tanya Pak. Bapak. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Pembelajaran di sekolah SLTP maupun SLTA tidak memberitahu kepada siswa secara detail tentang pangkat-pangkat di militer, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Kadang-kadang jika kita melihat di lapangan terbuka atau di masyarakat ada orang yang berpakaian loreng, ternyata pangkatnya itu ada angkatan laut dan ada juga logo-logo lain yang mempergunakan seolah-olah itu angkatan darat. Yakin kalau itu adalah tentara gadungan. Oleh sebab itu, sebaiknya di SLTP, SLTA, bahkan sejak SD, anak-anak itu harus diberitahu mana ciri-ciri dari tentara asli atau tentara gadungan. Kenapa demikian? Karena sekarang ini sangat marak sekali wanita-wanita cantik yang dikelabui oleh pria-pria yang mengaku dirinya seorang militer. Ada yang mengatakan angkatan laut, ada yang mengatakan angkatan darat, ada yang mengatakan angkatan udara. Tetapi tidak pernah dibawa ke kesatuannya. Bagi wanita-wanita yang sekarang sedang didekati oleh orang yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI, dialoglah dengan baik. Kapan saya diajak kepada kesatuannya? Jika hanya sekedar mengaku dirinya adalah militer dengan pakaian yang lengkap, ternyata tidak pernah memperkenalkan kesatuannya, atau selama berpacaran itu tidak pernah membawa pergi ke kesatuannya, jangan dulu percaya, sebab saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang marak di media tentang penipuan-penipuan yang mengaku dirinya sebagai militer. Bahkan mau pemilu 2024 belakangan ini di WA sampai saat ini kita juga tidak tahu apakah itu sudah dilacak atau belum. Kita tonton videonya seperti berikut ini, dan tadi pun di awal pembukaan di channel ini sudah kita tayangkan. Itulah salah satu contoh yang sedang viral. Mudah-mudahan uraian di konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Waglo Gubuk Apung merasa penting mengangkat isu TNI gadungan yang marak menjelang pemilu yang akan digelar tahun 2024. Mengutip Tirto.id tentang cara membedakan apakah mereka gadungan atau bukan. Usai viral kasus anggota TNI gadungan berpangkat Letkol, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Kisdiyanto memberi tips untuk membedakan prajurit TNI gadungan. Kisdiyanto menyarankan agar masyarakat, terutama perempuan yang didatangi laki-laki ingin menikahinya dengan klaim bagian dari anggota TNI, untuk menanyakan kejelasan kesatuannya. Jadi untuk masyarakat terkait dengan TNI gadungan yang sekarang cukup marak ini, ya mohon apabila ada tindakan mencurigakan misalnya meminta uang, kemudian mengaku-ngaku misalnya seorang gadis didekati sama anggota TNI, harusnya tanya dulu dinasnya di kesatuan mana, kata Kisdiyanto di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Biasanya pada masyarakat pedesaan sangat segan dan hormat pada tamunya yang berpakaian loreng. Kisdiyanto pun menyarankan agar para perempuan yang didatangi orang yang mengaku TNI untuk meminta dia dibawa ke kesatuannya atau kantor si laki-laki. Jika laki-laki yang mengklaim anggota TNI itu tidak mau menunjukkan kantor di TNI, perempuan tersebut bisa curiga bahwa orang yang mendekatinya adalah TNI gadungan. Kalau memang mau jadi pasangan TNI harus cari yang benar. Artinya kalau memang berkenalan lewat medsos atau media lain, kalau bisa Mas ajak dong ke kesatuannya. Jadi bisa tahu teman-temannya. Jangan tahu dia sendiri pakai pangkat letkol lah, jenderal lah,
kata Kisdianto. Sebaiknya bisa juga melacaknya lewat sanak saudara atau tetangga yang memiliki kerabat di TNI. Biasanya wanita sangat segan dan riku bertanya hal itu, maka perlu bantuan pihak keluarga. Di sisi lain, cara untuk mengetahui seseorang TNI gadungan atau tidak dari penggunaan atribut. Ia mengatakan bahwa TNI punya aturan dalam penggunaan atribut. Publik cukup mengacu pada aturan tersebut. Sebagai contoh, satu prajurit tidak akan menggunakan atribut lintas matra. Kalau dilihat seorang tentara pakai atribut yang ngawur, baik atribut tentara darat kok campur dengan laut dengan satuan udara misalnya, itu berarti gadungan sudah tahu. Seragamnya sudah ketahuan ngawur itu, kata Kisdianto. Tentu saja jika tentara gadungan itu ada organisasinya, patut diduga akan sulit melacaknya dengan cara seperti itu. Karena pasti mereka punya kajian sesuai arahan organisasinya. Seperti tampak yang viral di WhatsApp yang ada di video ini. Mereka berseragam dan bersenjata lengkap. Terdengar dari dialog ngakunya dari NTT. Dicek fakta di Google pun tidak muncul. Tapi tampak saat ditanya warga tampak pelanga-pelongo. Beberapa pekan terakhir memang pemberitaan tentang TNI gadungan kerap muncul di media. Salah satu kasus yang terungkap adalah penangkapan warga yang mengaku anggota TNI AL di Tangerang, Banten, Jumat tanggal 11 Maret tahun 2023 lalu. Pria yang berinisial MK itu ditangkap karena menggunakan atribut setingkat letkol, tanda pangkat, tanda jasa, pakaian dan tas loreng. Tirto.id, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah meminta kepada masyarakat untuk segera proaktif melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan TNI gadungan, terutama TNI AU gadungan. Terkait gadungan, saya kira siapapun masyarakat yang melihat keraguan terhadap satu orang, laporkan ke satuan terdekat. Satuan terdekat itu bisa Polsek, bisa Koramil, Kodim, Polres, atau misalnya ada satuan TNI terdekat ya laporkan saja gitu, kata Indan saat ditemui wartawan usai soft launching Kasau Award 2023, Jakarta, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Indan menilai, publik bisa membedakan prajurit TNI gadungan dan tidak. Salah satu cara mudah adalah dengan melihat seragam dan satuan. Cara lain yang bisa digunakan adalah meminta surat tugas dari kesatuan tersebut. TNI itu kemanapun bergerak harus ada surat perintah. Jadi misalnya dia tiap hari datang ke satu tempat di jam kerja, ya harus ditanyakan itu ya, ujar Indan. Indan mengatakan bahwa ada orang yang menyamar sebagai TNI AU gadungan. Ia tidak merinci besaran laporan TNI AU gadungan yang berhasil ditangkap oleh lembaga yang dipimpin Marsekal Fajar Prasetyo itu. Demikian Waglok Gubuk Apung, dan Ale TV mengutip dari beberapa sumber terpercaya. Mudah-mudahan uraian di konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.